Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Gulliver yang Merepotkan. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang raksasa yang ditangkap di pantai. Nobita bilang raksasa itu mengembara ke pulau orang kecil. Diceritakan awalnya orang kecil itu berpikir kalau raksasa itu berbahaya. Tetapi pada kenyataannya raksasa itu ternyata sangat baik dan menolong orang di sana. Nobita di sana bercerita kepada Shizuka sembari berjalan pulang sekolah. Shizuka pun bilang kalau cerita Nobita itu sangat keren dan menarik. Kemudian Suneo bilang kalau ceritanya lebih menarik lagi dari Nobita dengan judul Buku Impian. Ternyata di sana Suneo sedang menyindir Nobita karena Nobita mendapatkan nilai ulangan yang jelek. Sesampainya di rumah, Nobita membaca lagi ceritanya dan ditemani oleh Doraemon yang sedang menonton TV. Lalu saat sedang membaca cerita, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang memanggil Nobita. Ternyata anak itu akan mengambil bukunya dan ternyata Nobita meminjam buku dari anak tersebut. Nobita terus memuji buku itu dan bilang kalau itu adalah buku yang sangat hebat. Lalu Doraemon mengejek Nobita karena sikapnya seperti anak kecil. Nobita pun tidak marah dan dia menjelaskan kalau raksasa yang di bukunya itu bernama Kariba. Dan Kariba itu orang biasa yang juga seperti Nobita. Nobita bilang ke Doraemon kalau dia juga ingin pergi ke pulau yang ada orang kecil itu. Dan Nobita ingin menjadi seorang raksasa dan dia juga ingin menjadi seorang pahlawan. Namun Doraemon bilang itu adalah hal yang tidak boleh dan katanya tidak ada yang namanya pulau yang ada orang kecilnya. Tapi Nobita membantah perkataan Doraemon dan bilang kalau orang kecil itu di dunia ini ada dan dia akan menemukannya. Akhirnya Doraemon menyerah juga dan kemudian dia mengajak Nobita keluar. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat yang bernama roket penyelamat luar angkasa. Mereka berdua masuk ke sana dan Doraemon memencet tombol di sana dan roket itu pun langsung meluncur. Roket itu terus meluncur menjauhi bumi dan Nobita yang melihatnya merasa senang. Doraemon bilang kalau roket ini akan menemukan planet dan mengendarainya secara otomatis. Tapi untuk menemukan planet yang ada orang kecilnya, dia rasa mustahil. Tapi Nobita di sana tetap yakin dan menyuruh Doraemon untuk menunggunya sambil tidur dulu. Dan saat Nobita akan tidur, tiba-tiba terjadi sebuah goncangan. Dan ternyata mereka sudah sampai di daratan. Kemudian Doraemon memencet tombol keluar dan tiba-tiba ada air masuk ke dalam roket itu. Ternyata mereka mendarat di lautan. Di sana Nobita panik karena dia tidak bisa berenang. Tapi ternyata air laut itu dangkal. Dari kejauhan Doraemon melihat ada sebuah kapal yang melintas. Mereka pun berinisiatif untuk meminta tolong kepada kapal tersebut. Namun saat didekati ternyata kapal itu kecil. Doraemon memastikan kapal itu dengan melihatnya lebih dekat dan ternyata ada orang-orang yang menaiki di kapal itu. Sekarang Doraemon baru percaya ternyata planet yang ada orang kecilnya itu ternyata ada. Mereka pun dengan semangat ingin menuju ke kota dan melihatnya lebih jauh lagi. Dari kejauhan Nobita melihat banyak kapal yang berlalu lalang. Nobita juga melihat para pekerja yang sangat kecil. Di sana Nobita tidak bisa mendengar orang-orang itu karena suaranya sangat kecil. Lalu Doraemon mengeluarkan alat bantu mikrofon untuk mendengarkan suara yang kecil. Ternyata orang-orang kecil di sana mengatakan, "Monster raksasa, kembalilah ke tempat asal kalian." Dan orang-orang kecil itu mengatakan, "Gorila, musang." Nobita yang mendengarnya pun merasa kesal. Tapi Doraemon bilang kita tidak boleh marah di tempat orang. Doraemon kemudian memberitahu orang-orang yang kecil itu kalau kedatangan mereka itu tidak membahayakan dan bertujuan yang baik. Doraemon kemudian bilang kalau dia ingin menjadi teman.
Tapi kemudian tiba-tiba banyak mobil polisi yang mendekati dan beberapa tank baja yang siap menembak di sana. Di sana terlihat para tentara bilang, "Jangan mendekat dan diam di tempat." Dan di sana juga Doraemon berusaha untuk menjelaskan kalau kedatangannya itu untuk berdamai. Tapi para tentara itu malah menembaki Doraemon. Nobita kemudian berlari bersama Doraemon karena terus ditembaki. Mereka berdua kemudian menuju ke kota dan melihat isi kota begitu mewah dan modern. Di sana juga Nobita melihat isi dari hotel yang ada di dekatnya. Tapi Nobita malah mendapatkan teriakan dari penghuni hotel itu dan dia juga dilempari oleh sendal. Nobita juga melihat ada reporter TV dan helikopter yang mendekatinya. Di bawahnya ada seorang yang berteriak dan bilang untuk cepat pergi dari jalanan karena Nobita bikin macet. Nobita pun kemudian akan pergi dari sana, tapi saat mau melangkah, Nobita hampir saja menginjak sebuah mobil dan untungnya dia dikasih tahu oleh Doraemon. Nobita pun menghindar dan dia terjatuh. Nobita kemudian dibangunkan oleh Doraemon dan dia tidak sengaja kertas ulangan yang tadi itu terjatuh. Mereka berdua pun terbang menggunakan baling-baling bambu. Nobita berkeluh kesah kepada Doraemon kenapa orang-orang di sini membencinya. Lalu dari kejauhan Doraemon melihat sesuatu hal yang bagus. Kemudian Doraemon mengeluarkan rumah lipat kertas. Di sana Doraemon langsung membuka lipatan kertas itu dan jadilah sebuah rumah. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah itu dan Nobita menyimpan sepatunya di luar. Kemudian Nobita berkeinginan untuk membantu orang-orang di sana dan Doraemon berharap semoga orang-orang di sini melihat mereka lagi. Nobita pun di sana bersantai sambil tiduran. Tapi tiba-tiba datanglah sebuah helikopter yang memberikan pemberitahuan. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekati rumah lipat itu. Doraemon bertanya, "Apakah Anda perlu bantuan?" Ternyata orang yang dari mobil itu bilang agar Doraemon dan Nobita untuk segera menjauh dari sana karena rumah lipat itu menghalangi sinar matahari menuju penduduk di sana. Di sana Nobita bilang kalau dia hanya ingin menumpang saja di sini dan berniat ingin membantu meskipun dia tidak punya pengetahuan, tapi dengan badannya yang besar ini dia bisa membantu semua orang. Dan tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang yang tertawa. Ternyata orang-orang itu sedang menertawai kertas ulangan Nobita yang nilainya 0. Nobita di sana malu dan Doraemon juga menertawainya. Kemudian adegan berpindah ke latar belakang di gunung. Di sana Nobita dan Doraemon ingin tinggal di gunung karena merasa mereka lebih aman. Kemudian mereka mendirikan rumah lipat lagi. Lalu baru saja membangun rumah lipat, tiba-tiba datanglah helikopter yang memberitahu untuk tidak membangun rumah di sini karena katanya ini situasi berbahaya dan menyuruh Nobita dan Doraemon untuk segera berpindah. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Nobita dan Doraemon pun pindah lagi dan sekarang mereka mendirikan rumah lipat itu di atas laut. Nobita di sana merasa kesal dan berpikir kalau semua orang di kota ini tidak bisa mengerti pentingnya seorang raksasa. Saat mereka mengeluh, tiba-tiba Nobita melihat ada sesuatu di air. Doraemon kemudian bergegas mengambil sebuah gelas dan mengisi gelas itu dengan air laut. Ternyata laut itu kaya akan ikan tuna, ikan saba, dan ikan aji. Nobita yang penasaran pun kemudian ingin melihatnya dengan kaca pembesar dan ternyata di sana emang banyak sekali ikan. Kemudian Nobita mempunyai ide untuk membuat akuarium saja karena sangat mudah sekali mendapatkan ikan di sini. Akhirnya mereka berdua mengeluarkan jaring dan menangkap ikan di sana. Saat sudah mendapatkan ikan, tiba-tiba datang kapal yang memberitahu untuk tidak menangkap ikan di sini karena ini adalah ekosistem dari negara. Nobita bilang semuanya tidak akan berhasil karena kemanapun kita pergi orang-orang di sini pasti akan ada. Dan Nobita merasa kalau dia tidak berguna sama sekali. Mereka pun diam lagi di sana lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Ternyata di tepi pantai juga sudah banyak orang yang berkumpul.
Dan orang-orang yang berkumpul itu untuk protes agar Nobita dan Doraemon pergi dari sana. Akhirnya dengan putus asa Doraemon dan Nobita menyerah dan mereka pun kembali lagi ke rumah. Doraemon merasa kalau mereka ini tidak berguna. Di sana Nobita ingin mencurahkan rasa kekesalannya dengan membuat komik yang baru yang menceritakan kisah raksasa yang tidak berguna, dan Nobita menceritakannya ke anak kecil yang tadi. Dan anak kecilnya pun tidak suka dengan cerita Nobita. Dan di sini kita tahu meskipun Nobita mempunyai Doraemon yang serba bisa, tapi Nobita tetap saja menjadi orang yang paling sial. Dan meskipun kita tidak punya Doraemon, tetapi kita punya orang tua dan Allah yang sayang kepada kita semua. Jadi janganlah berputus asa seperti Nobita. Cukup sampai di sini aja review film Doraemon kali ini. Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Terima kasih sudah berkunjung, dadah.